Bayangkan beban dunia ada di pundakmu. Kamu dipilih untuk membimbing umat manusia, untuk menyebarkan pesan damai dan harapan. Kamu mengabdikan diri sepenuhnya, hatimu dipenuhi cinta untuk umatmu. Lalu, hening. Wahyu ilahi yang dulu menjadi sumber kekuatan berhenti. Inilah kesedihan mendalam yang menyelimuti Nabi Muhammad SAW tercinta kita. Untuk beberapa waktu, wahyu berhenti. Keraguan muncul, membisikkan kecemasan di saat-saat hening. Apakah beliau salah? Apakah beliau telah mengecewakan Allah? Kaum Quraisy yang menentang keras pesannya, memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mengejeknya tanpa henti. Kata-kata mereka seperti panah beracun yang ditujukan pada hatinya yang hancur. Tuhanmu telah meninggalkanmu. Ejek mereka. Tawa mereka menggemakan gejolak batin Nabi. Beban misinya, kesendirian perjuangannya, dan cemoohan kaumnya membentuk jubah keputusasaan yang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kuat, tetaplah manusia. Borzingkan dafani begitu mereka, rasa sakit ketidakpastian. Tetapi Allah yang Maha Penyayang, tidak pernah meninggalkan kekasihnya. Seperti matahari menembus malam tergelap, surat Ad-Duha turun kepada Nabi SAW. Surat yang indah ini yang berarti kecerahan pagi, adalah bukti cinta Allah yang tak tergoyahkan dan mercusuar harapan bagi semua orang beriman. Surat ini dimulai dengan gambaran lembut fajar. Demi waktu duha, Allah bersumpah dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat-ayat ini bukan sekadar deskripsi waktu, tetapi merupakan pengingat akan kehadiran Allah yang selalu ada. Seperti matahari terbit setiap hari, membawa kehangatan dan cahaya, begitu pula Allah selalu bersama kita, bahkan di saat-saat tergelap kita. Surat ini berlanjut, langsung membahas kesedihan Nabi. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu. Kata-kata ilahi ini adalah balsam bagi hati Nabi yang terluka. Itu adalah janji bahwa beliau tidak sendirian, bahwa pengorbanannya dilihat dan dihargai oleh Dia yang benar-benar penting. Ad-Duha tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat. Allah mengingatkan Nabi SAW, dan kita semua akan nikmatnya yang terus-menerus. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim piatu, lalu Dia melindungimu? Surat ini dengan lembut membimbing kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri, untuk melihat cara-cara halus di mana Allah selalu ada untuk kita. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Ayat-ayat itu melanjutkan, mengingatkan kita akan perjalanan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju iman. Ayat-ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa perjuangan kita bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, tetapi kesempatan bagi rahmat-Nya untuk bersinar. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa bahkan di saat-saat terendah kita dikelilingi oleh nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk mengenalinya. Ad-Duha diakhiri dengan pesan harapan dan bimbingan yang mendalam untuk masa depan. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang dunia. Ayat ini menjanjikan bahwa pahala akhirat jauh lebih besar daripada kesulitan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ini adalah pengingat untuk tetap fokus pada yang abadi, bukan yang sementara. Surat ini adalah mercusuar cahaya di saat-saat gelap, pengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Kisah Ad-Duha mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada harapan, bahkan ketika dihadapkan dengan tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Ini mengingatkan kita untuk bersikap baik, karena kita tidak pernah tahu pertempuran apa yang orang lain perjuangkan secara diam-diam. Yang terpenting, ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat, seringkali datang dengan cara yang paling tidak terduga. Jadi, mari kita hadapi cobaan kita sendiri dengan iman dan ketahanan yang sama teguhnya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta kita. Mengetahui bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, dan dengan setiap kesulitan, datang pahala yang besar.